Risa. Haleluya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, Ibu harap kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat dalam belajar. Sudah siap belajar? Sudah. Ya. Sekarang ini sebelum kita masuk di dalam pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan, maju ke depan. Terima kasih. Baik, pada saat ini Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Deyul, hadir. Dela, hadir. Banda, hadir. Ever, hadir. Gita, hadir. Jovita, hadir. Widya, hadir. Ratu, hadir. Reva, ya. Baik, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sudah siap ini? Siap. Sudah siap. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang Ibu akan ajukan. Nanti kalian jawab ya. Yang pertama, ada berapa agama yang diakui secara resmi di Indonesia? Ada berapa? Ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Bisa sebutkan? Bisa. Oke, yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, benar sekali ya. Ada 6 agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Nah, sekarang dari 2 pertanyaannya Ibu yang tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Materinya apa? Sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, Agama Islam di Indonesia. sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Iya, benar ya. Saat ini kita akan belajar mengenai teori masuknya agama Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini dalam pembelajaran sejarah. Itu ada 2. Ibu minta nomor 1 yang membacakan Safron. Menjelaskan tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama Islam. Ya, baik. Yang nomor 2, Cynthia. Menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam. Ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tentang teori-teori masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik, saat ini Ibu akan menayangkan gambar yang ada di depan. Kalian bisa lihat itu? Bisa. Silakan kalian mengamati gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan, yang sudah Ibu tayangkan di depan. Kira-kira itu gambar apa? Ya, kira-kira itu gambar apa? Dan Ibu juga akan mengirimkan link pada kalian masing-masing. Ya, silakan dibuka di HP-nya masing-masing link yang Ibu sudah kirimkan di HP kalian masing-masing. Jadi kalian mengamati gambar yang sudah Ibu tayangkan di depan dan kalian melihat video yang sudah Ibu kirim pada kalian masing-masing. Silakan kalian amati. Sebentar Ibu tanyakan ya mengenai gambar dan video yang sudah kalian lihat. Ibu berikan kesempatan sebentar. Ada di kanan atas video ya. Pada ini juga.
gambar. Siapa yang bisa? Ayo, Ya, Ever silakan. gambar itu menunjukkan proses masuk dan berkembangnya bangsa agama Islam di Indonesia. Ya, proses mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Sekarang Ibu minta lagi yang video. Video tadi sudah dilihat semua kan? Ya. Siapa yang bisa menanggapi video yang Ibu sudah berikan tadi? Oke, kita silakan. Dari video yang telah saya tonton, menurut saya bahwa teori agama Islam masuk di Indonesia itu menurut teori Gujarat itu sudah masuk sejak abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ya, ada yang ya benar ya, yang dikatakan sama teman kalian tadi, Ever, itu mengenai gambar. Coba kalau kalian perhatikan gambar ini, di mana mereka ini? Para pedagang ini di mana? Pedagang Arab. Ya, ya di pelabuhan. Ini mereka pada saat datang ke Indonesia memang melalui pelabuhan. Kemudian disinilah tujuan mereka sebenarnya tidak untuk berdagang, tapi tujuan mereka yang utama apa? Iya betul, menyebarkan agama Islam di Indonesia. Hanya sarana saja itu mereka berdagang. Betul yang dikatakan tadi. Kemudian mengenai video yang sudah kirimkan tadi, itu ada teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ada berapa teori masuknya agama Islam ke Indonesia? Ya. Ada 3. Yang pertama ada teori Gujarat. Dalam teori Gujarat, Islam menurut teori itu Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat pada abad keberapa? 13. Pada abad ke-13. Ya, pada abad ke-13 Islam datang di Indonesia menurut teori Gujarat. Bukti yang mendukung dari masuknya agama Islam menurut teori Gujarat ini yaitu adanya nisan Sultan Malik al-Saleh dan tulisan Marco Polo, pedagang Islam dari Venesia. Ya. Nah, sekarang yang ada kerajaan-kerajaan Islam, kita juga mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama itu Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua Kesultanan Aceh. Kemudian Kesultanan Pajar, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Gorontalo, dan Kesultanan Ternate dan Tidore. Itu mengenai gambar dan video yang sudah kalian lihat tadi ya. Ya, baik. Sekarang dari tanggapannya Ibu mengenai gambar dan video tadi, Ibu memberikan kesempatan untuk siapa yang kurang jelas mungkin dari penjelasan Ibu untuk bertanya. Ya. Apa saja jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia? Ya, jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada yang tahu? Sebelum Ibu jawab, ada yang tahu? Satu. Jalur penyebaran agama Islam di Indonesia itu ada 7, ada 6. Nah, yang pertama itu melalui jalur perdagangan. Dan yang kedua, melalui jalur perkawinan. Yang ketiga, melalui jalur saluran pendidikan. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Dan yang kelima, saluran takwa. Dan yang keenam, saluran kesenian. Ya, betul ya. Yang dikatakan sama Ratu, jadi jalur-jalur penyebaran agama Islam itu ada 6. Ada melalui jalur perdagangan, contohnya seperti sudah ditampilkan tadi. Kemudian jalur perkawinan. Jadi para pedagang Arab yang datang ke Indonesia itu menikah dengan orang Indonesia, dan kemudian secara otomatis masyarakat pribumi yang menikah dengan pedagang Arab akan masuk di agama Islam. Dan kemudian ada saluran dakwah.
ada saluran ajaran tasawuf, kemudian saluran pendidikan, dan saluran kesenian. Baik, sudah mengerti ini? Sudah? Ya, kalau sudah mengerti, saat ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kita akan menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Kemudian nanti Ibu akan bagi dalam kelompok. Kelompok 1 Ratu Geyul Fandi Marvel. Kelompok 2 Tita Vanda Safron. Kelompok 3 Jovita Desta Cynthia. Kelompok 4 Gita Widya Wanika Revilda. Kelompok 5 Ever Della Wiwit dan Revan. Ya, sekarang silakan kalian ke kelompok masing-masing yang sudah dibagi tadi. Baik, Ibu akan bagi per kelompok ya. Ya, silakan kalian mendiskusikan dengan teman kalian mengenai lembar kerja atau LKPD yang sudah dibagikan. Di halaman kedua itu ada beberapa pertanyaan, silakan kalian kerjakan. Tulis di buku masing-masing ya. Tahu dengan raja itu memerintah. Saudara yang sudah selesai,
pertama siapa? Ever. Bagian kedua Miss atau dibantu atau Bella, boleh. Oke. Dibagi, ada berapa ini? Ada 6, boleh Ratu 2, Deyu 2 bagian, kemudian ini 2. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Siap-siap ya. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian buat di kelompok. Ya, kelompok 1, silakan maju. Shalom, selamat siang. Tapi kami akan menyaksikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Islam masuk ke Indonesia melalui 6 jalur. Jalur pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling tentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan sebagai pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan ini putra putri para bangsawan dalam kurung adipati dan bahkan dengan anggota keluarga negara. Yang ketiga, saluran pendidikan. Saluran pendidikan ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita bapak dan hikayat dari masyarakat setempat. Yang kelima, saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut 3 wali sana. Yang pertama, Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Sunan Ampel. Yang keempat, Sunan Giri. Yang kelima, Sunan Bonang. Yang keenam, Sunan Kudus. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Yang kedelapan, Sunan Muria. Yang kesembilan, Sunan Derajat. Yang keenam, saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, Jomplang oleh Sunan Bonang, serta gending lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, apakah ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1 mengenai jalur-jalur penyebaran agama Islam di Indonesia? Ada yang mau menanggapi? Sudah jelas semua? Sudah jelas? Jelas. Kalau jelas, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Shalom, selamat siang. Dari kelompok 2 akan
mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 teori proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori mudarat. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang lunak pada tahun 1897 yang bercorak Gujarat, India. Dan yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Malaysia, yang menyatakan pernah singgah di Perak pada tahun 1292. Teori yang kedua yaitu teori Mekka. Untuk teori ini menuliskan telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7. Dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 2000 di Maros, Pantai Singkarak. Dan teori yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam di Indonesia dibawa masuk ke orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabur, upacara memperingati meninggalnya Husain bin Ali, Cucu Muhammad di Bengkulu dari Sumatera Utara, Tabui. Setiap tanggal 10 Muharram atau Hari Asura. Oke, baik. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 2 materinya mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Ya, baik. Kita sudah mendiskusikan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Semua sudah mempresentasikan. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada berapa teori masuknya agama Islam ke Indonesia? Ada? 3. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sampai agama Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama apa? Syarat memeluk Islam sangat mudah. Syarat untuk memeluk agama Islam sangat mudah. Dengan apa? Mengucapkan kalimat syahadat. Dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, Tata cara peribadatan Islam sederhana. ya, tata cara peribadatan Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial. ya, Islam tidak mengenal lapisan sosial. Ya, betul ya. Islam tidak mengenal lapisan sosial. Lapisan sosial itu sama dengan kasta kalau pada agama Hindu Buddha. Kalau agama Hindu Buddha ada kasta yang paling tertinggi sampai paling terendah. Tapi kalau dalam agama Islam tidak ada pelapisan sosial atau tidak ada kasta. Itu yang membuat Islam mudah diterima di Indonesia. Baik. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu mengenai kalian tadi sudah diskusi. Ada pertanyaan dari Ibu sebagai bahan refleksi ya. Nanti yang bisa menjawab boleh silakan menjawab. Apa yang menjadi kendala kalian pada saat kalian diskusi tadi? Apa yang menjadi kendala kalian? Atau tidak ada kendala pada saat kalian diskusi? Semua temannya aktif atau yang ini tidak aktif ini? Atau pertanyaannya susah dipahami? Bagaimana? Kendalanya mungkin Ibu kami sulit mengerti seperti kata-katanya, mungkin cara penyebutan ajarannya, salurannya, jalur-jalurnya. Iya, Masih sulit. nama ini ya, misalnya tadi seperti ajaran tasawuf. Ya, ada kata yang
ajaran tasawuf tadi bagian kelompok 1 ada kata itu tasawuf itu yang kayaknya mereka susah menyebutkan. Tapi yang lainnya bisa kan? Bisa. Coba ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf. Ya. Satu kali lagi ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf. Ya. Ya. Baik. Kalau tidak ada yang menjadi kendala, Ibu akan sekarang Ibu akan membagikan refleksi yang nanti akan kalian isi, akan kalian cetak di sini. Ini sebagai bahan refleksi dan kita sudah masuk di bagian penutup dari pembelajaran ini. Ibu bagi dulu ya. Sudah semua? Oke, boleh dikumpulkan di depan. Boleh dikumpulkan di depan. Nah, ini sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada Ibu tanggapan yang harus kalian kemukakan. Manfaat mempelajari materi mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia itu apa? Apa manfaatnya kita mempelajari materi yang sudah kalian diskusikan tadi? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Kak, silakan. Saya untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul agama serta kebudayaan dan kekayaan serta keahlian yang bidang tertentu lainnya. Dan yang kedua, untuk membentuk kekuatan dan kepribadian umat. Ya, benar ya. Manfaatnya kita mempelajari proses masuknya agama Islam, teori-teori dan kerajaan Islam di Indonesia untuk membentuk kepribadian, untuk menambah informasi kita mengenai agama Islam, kenapa sampai bisa masuk di Indonesia. Yang selama ini kita tahu dia cuma mengenai agama Islam. Ya, baik. Kita akan bertemu besok hari dengan materi yang berbeda, dan sebelum kita keluar, kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa, karena tadi kita sudah mengawalnya dengan doa dan kita akan menutupnya dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Kita, ya silakan. Satu doa. Ya, bisa. Beri salam.